Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warjukoni SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 3 di Universitas Pakuan. Nomor peserta PPG saya 201699808386. NIM PPG saya 0392215536. Saya mengajar di kelas 6 SDS IT An-Najma, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan pembelajaran di kelas 6. Tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Praktek ini saya laksanakan untuk menyelesaikan tugas uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 3. Selamat menyaksikan. Baik, anak soleh dan soleha, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, saya sehat bersama dengan kami sukses berada bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat semua ya. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan pembelajaran secara luring ya, di mana alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, yang biasanya pembelajaran hanya via Zoom. Ya. Baik, sebelumnya Mister akan absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini Andres Abrisam Rustama, baik. Dinara Dwi Arya, Nawaf, Naila Bilkis, Pandu Satrio. Baik, sebelum mulai kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang siap memimpin doa? Oke, Anda Nawaf. Silakan Anda Nawaf untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Anda Nawaf sudah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ya. Oke. Nawaf belum berdiri? Ya.
kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Wanita iman, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, praktekkan jiwaku sekuasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali ya. Baik, ya hari ini di Senin 18 Oktober 2021 kita akan belajar memasuki tema yang keempat ya. Kalau kemarin anak-anak sudah ya tema 3 ya. Hari ini kita masuk ke tema 4 di subtema 1 pembelajaran 1. Ya, pembelajaran 1 tema 4 adalah globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku ya. Silakan anak-anak bisa buka buku paketnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, anak-anak mampu merinci proses pembuatan energi listrik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis peran ya Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Ya, yang pertama, ya kerjasama dalam lingkup ASEAN. ASEAN. Ya. ASEAN itu apa pengertian dari ASEAN atau kepanjangannya ASEAN? Ada yang sudah bisa? Apa? Silakan, ayo. Siapa yang berani menjawab pengertian dari ASEAN? Oke, baik. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. ASEAN ya atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ya. Yang pertama, kita harus tahu ini ya. Yang kedua, yang tergabung dalam ya ASEAN itu negara mana saja? Ada berapa negara yang sudah bergabung di ASEAN? 10. Apa saja? Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Dari 10 negara tersebut itu melakukan kerjasama yang disebut dengan ASEAN ya. Itu berbagai bidang. Lah salah satunya yang akan kita pelajari adalah di bidang sosial dan budaya. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya, ada yang sudah tahu? Ya silakan. Siapa namanya? Holis. Ya Holis. Contoh kerjasama di ASEAN di bidang sosial budaya. Contohnya apa Holis? Yang bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara-negara ASEAN. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2013 dan Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2017. Program pertukaran pelajar, misalnya pada program ACTS, ASEAN Credit Transfer System, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Holis ya. Ya, tadi ada beberapa ya. Contohnya misalnya tadi pertukaran pelajar ya kan. Kemudian ada lagi di bidang olahraga adalah SEA Games. Ya, perannya apa tadi kalau di SEA Games? Indonesia perannya apa? Menjadi tuan rumah. Tahun berapa menjadi tuan rumah SEA Games? Ya, terakhir kemarin di 2011. Baik, ya. Itu peran Indonesia di bidang sosial budaya, contohnya di SEA Games ya. Kemudian, ya,
tadi sudah ya, bentuk kerjasamanya tadi ya, ada di bidang olahraga, kemudian pertukaran pelajar, ya kan, nah, kemudian penyiapan para generasi muda untuk bisa merespon ya, jika ada bencana alam ya. Baik, nah untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Perhatikan, silakan, boleh sambil dicatat ya, nanti akan kita diskusikan setelah kegiatan ini. Ya, poin-poin penting, informasi penting yang ada di video ya, dicatat, nanti akan kita diskusikan bersama. Video kali ini kita akan belajar materi PPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah, teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dan sosial. Sekarang, teman-teman akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The 4th ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22-26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu
aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Shift for Southeast ASEAN Youth Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Nah teman-teman, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF, seperti AFF U16 dan AFF U19. Baik ya, tadi sudah disimak ya untuk kerjasama ya ASEAN di bidang sosial budaya ya. Tadi ada sosial. Tadi contohnya apa sosial? Ya, untuk kerjasamanya. Kemudian kalau budaya tadi contohnya apa? Ya. Tadi ada bantuan sosial, kemudian ada pertukaran pelajar. Nah, nanti kita akan kemudian di bidang olahraga tadi sudah ada ya. Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Tapi sebelumnya Mister akan lanjutkan dulu ya. Kerjasama tersebut itu bisa terjalin, ya kan? Karena ada apa? Ada peran nggak komunikasi? Komunikasi berperan penting dalam kerjasama nggak? Ya, baik. Misalnya tadi komunikasi ya, apakah komunikasi memiliki peran penting dalam kerjasama? Ya, baik. Contohnya apa? Misalnya komunikasi. Contoh komunikasi. Ya, alat komunikasi misalnya dengan apa? Kita berkomunikasi bisa menggunakan apa saja? Ya, terus? Laptop. Ya, komputer. Kalau jaringan? Internet. Itu kan sangat penting sekali ya. Tetapi alat-alat tersebut atau itu bisa bisa kita gunakan karena ada sumber apa? Ada listrik, ya kan? Coba misalnya HP, kalau sudah mati bisa digunakan nggak? Tidak bisa ya, tidak bisa kita gunakan buat komunikasi. Kemudian misalnya ada komputer, ya kan? Tetapi tidak ada jaringan, tidak ada internetnya, ya kan? Pernah mengalami seperti itu? Ya, oke. Nah, berarti energi listrik itu sangat berperan penting. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Nah, caranya bagaimana? Ayo. Nah, itu yang akan kita kaji untuk yang kedua, ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih cara menghasilkan energi listrik. Kalau anak-anak sekarang kan sudah menikmati ya. Belajar menggunakan lampu, ya kan? Ya, sudah menggunakan energi listrik. Kemudian anak-anak bisa mencari informasi melalui internet, itu melalui listrik, ya kan? Kemudian anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, lihat via handphone, menggunakan adanya energi listrik. Nah, cara menghasilkannya bagaimana? Nah, baik. Sebelum Mister lanjutkan, ada yang sudah bisa menjelaskan ke teman-teman? Oke, baik, kita akan pelajari bersama-sama ya. Perhatikan video berikut ya. Kita akan mengamati ya, dan kita akan mencoba ya menggali proses menghasilkan listrik. Itu bagaimana caranya ya. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik ya. Silahkan informasi-informasi penting bisa dibuat catatan, bahan untuk diskusi nanti ya setelah kegiatan ini. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari dua materi sekaligus. Yang pertama, proses menghasilkan energi listrik, dan yang kedua, proses menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia.
Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Sahabat, sekarang amati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Angka 1 merupakan air, 2 pintu air, 3 katup pengaman, 4 tangki pengaman, 5 merupakan pipa pesat, 6 katup pengatur tekanan, 7 pintu air ke turbin, 8 merupakan generator, 9 transformer, dan 10 merupakan saluran transmisi. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesan mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Baik ya. Yang hari ini kita pelajari adalah tentang proses ya pembuatan ya, proses menghasilkan energi listriknya ya untuk pertemuan hari ini. Kita fokusnya gitu ya. Tadi anak-anak sudah menyimak ya. Di situ ada prosesnya, ada langkah-langkahnya ya. Dari pertama adanya apa? Pertama air ya kan ya. Kemudian air, kemudian ada apa lagi? Ya, pintu masuknya ya. Ada pintu masuk, kemudian apa lagi? Ya, kanal ya, itu pengatur ya. Nanti itu akan kita pelajari ya. Makanya nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Maka yang sudah anak-anak perhatikan, yang sudah anak tadi simak, itu akan dijadikan bahan diskusi nanti ya. Baik, selanjutnya ya. Nanti anak-anak dari sumber yang tadi, kemudian di buku paket yang di halaman 6, ya, silahkan anak-anak diskusikan. Ya, ada 3 ya. Nah, di sini sudah ada LKPD ya. Nanti sesuai kelompok ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Silakan diskusikan. Ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti didiskusikan ya. Baik, bisa bagikan terlebih dahulu. Kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya. Ya, kelompok 3 ya. Baik, ya. Baik, aturannya seperti ini ya. LKPD ini nanti anak-anak lengkapi ya bersama teman-teman ya. So teman-teman tetap duduknya seperti ini tapi tetap boleh diskusi ya. Kita karena kondisinya seperti ini tapi silakan diskusi komunikasikan ya. Tetapi tetap dengan menjaga jarak ya. Diskusikan ya. Lengkapi poin-poin yang sudah ada di LKPD ini ya. Ya. Misalnya yang pertama, bentuk kerjasama. Kan tadi sudah bahas tentang bentuk kerjasama di bidang apa? Sosial dan budaya.
Di bidang sosial, peran Indonesia itu apa? Di bidang budaya, peran Indonesia itu apa? Tapi pertama harus menyebutkan bentuk kerjasamanya, ya. Bentuk kerjasamanya terlebih dahulu, ya. Paham? Bisa dimengerti? Yang kedua, ya. Anak-anak yang kedua itu diminta untuk menuliskan, ya, rangkaian, ya, pada gambar 1, 2 dan seterusnya. Kemudian prosesnya, ya. Oke, yang ketiga, informasi penting. Di pertemuan sebelumnya kan anak sudah belajar ya tentang cara menemukan informasi penting. Oke, baik. Silakan dimulai didiskusikan dengan teman. Ya.
ya, minta tolong posisinya kembali lagi, ya seperti semula. Untuk selanjutnya, ya silakan, Mister minta tolong untuk kelompok ini, ya menyampaikan yang pertama saja, ya karena kita waktunya terbatas. Yang tentang apa tadi? Tentang peran Indonesia di bidang sosial dan budaya, ya. Kelompok ini yang akan menyampaikan siapa? Ya silakan. Tension. Oke. Baik, sebelum menyampaikan, anak-anak masih ingat tentang lagu Marina? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, masih ingat? Coba ya, coba. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, gitu ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Ya, silakan. Yang poin satu saja, Kelompok ini poin 2 ya, yang nomor 2, yang proses ya. Yang proses. Ayo silakan, Ananda siapa? Queen, silakan Queen. Ke depan Queen. Gak apa-apa, ayo. Ayo silakan. Untuk iya. Kasih plus dulu buat Ananda Queen, ya. Oke ya. Salam dulu Queen, silakan. Kayak yang lainnya, attention, perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat anak-anak Queen ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang 3 untuk yang kedua tentang proses menghasilkan energi listrik. Nawab, silakan Nawab. Ya. Proses dihasilkannya energi listrik. Pertama, dari air masuk ke gerbang pengendali. Kedua, katup pengaman. Ketiga, masuk ke kanal air. Keempat, ke bendungan. Kelima, pipa besar. 6 turbin. 7 ke generator. 8 ke kondensor. 9 ke jaringan transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat anak-anak Nawab dulu. Tadi. Baik. Untuk yang terakhir ya, kelompok 1. Boleh bawa buku paketnya, boleh. Ya, ambil bawa buku. Akan diwakili siapa? Ya. Salam dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran dan mulai pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan energi. Kesimpulan paragraf informasi penting. Kesimpulan paragraf 5. Pernyataan umum paragraf 1. Deretan penjelas paragraf 2.
Oke, kasih mas buat Nurkia. Baik, anak soleh dan soleha. Untuk selanjutnya, ya perhatikan. Kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang apa? Bentuk ASEAN di bidang apa? Sosial dan budaya. Yang kedua kita belajar tentang apa? Proses menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, ya, mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Ya, ada 3 pembelajaran ya. Baik. Baik. Tadi anak-anak juga sudah diskusi, sudah menyampaikan hasilnya juga. Untuk yang terakhir, nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan evaluasi. Mister sudah menyiapkan evaluasinya. Ya. Baik, oke. Kita akhiri ya pertemuan hari ini. Ya, tolong evaluasinya nanti dikumpulkan ya. Setelah ini anak-anak kumpulkan ya. Baik, untuk sebagai penutup kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doa untuk penutup, Nawab, silakan Nawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari Mister kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.